Selamat malam semuanya. Selamat malam, Mbak. Pada kesempatan ini saya akan mempraktekkan proses konseling kelompok. Sebelumnya sudah ada yang tahu belum konseling kelompok itu apa? Belum, Mbak. Oke, kalau belum pada tahu, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai konseling kelompok. Nah, konseling kelompok itu adalah proses bantuan yang diberikan oleh konselor pada klien untuk memecahkan masalah. Nah, jadi di sini konseling kelompok. Berarti konseling kelompok itu bukan individu ya, dia itu 2 orang atau lebih. Nah, jadi teman-teman di sini bisa menceritakan masalahnya masing-masing. Nah, sebelumnya itu memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Nah, ini dengan Mbak siapa? Sarah. Oke. Sarah kelas berapa? Kelas 2 SMP. Nah, ini dengan Mbak siapa? Mbak Sinta, Mbak. Mbak Sinta kelas berapa? Kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP. Nah, berarti beda 1 tahun aja ya. Nah, kira-kira masalah apa sih yang dihadapi saat ini dari Mbak Sinta terlebih dahulu? Iya, Mbak, jadi gini ya, kan sekarang sekolahnya daring tuh. Jadi saya tuh di tempat saya tuh susah sinyal loh, Mbak. Jadi saya ketinggalan pelajaran, terus saya juga jadi nilai saya kecil gitu loh, Mbak. Terus juga saya sering alpa sama Bu guru gitu. Itu disebabkan karena sinyal di tempat saya susah, Mbak, jaringannya. Sinyal ya. Kemudian bagaimana dengan Mbak Sarah? Ada masalah apa sih yang dihadapi saat ini? Jadi gini loh Mbak, sekarang kan sekolah saya daring juga sama kayak Mbak Sinta. Nah, tapi saya sinyalnya bagus Mbak. Bagaimana dengan masalahnya Mbak Sarah? Jadi gini Mbak, kalau saya sama sih sama Mbak Sinta. Sekolah kan daring juga, cuman bukan masalah sinyal. Kalau saya di pengerjaan tugas, saya ngerasa males Mbak kalau ngerjain tugas. Soalnya teman-teman saya kan juga nggak pada ngerjain. Kadang saya udah ngerjain, taunya cuma saya yang ngerjain. Jadi udahlah, toh yang nggak ngerjain juga nggak dimarahin. Udah gitu. Jadi begitu ya permasalahannya. Mungkin dari Mbak Sinta ada masukan buat Mbak Sarah? Ya, buat Mbak Sarah sebaiknya dikerjakan ya tugasnya, karena kewajiban kita kan sebagai siswi atau siswa gitu kan, kita harus mengerjakan tugas, belajar juga, namanya juga kita pelajar gitu kan, mau nggak mau kita harus melaksanakannya gitu. Iya sih Mbak, benar. Tapi gimana ya? Ya itulah yang jadi masalah saya. Gimana ya? Jadi itu dari diri kita sendiri ya. Kalau diri kita sendiri mau terus berusaha, pasti kita bisa melawan rasa malas kita lagi. Terus apalagi bisa berpikir kalau kita tuh harus belajar. Terus demi orang tua, kita juga kan biayanya dari orang tua gitu kan. Kalau nilai kita kecil, kita pasti ngecewain dia orang gitu. Yang penting tuh kita tuh sekolah doang gitu. Yang nyari uang kan orang tua. Kita tuh nggak susah sebenarnya gitu. Jadi dari diri kita sendiri mau belajar apa enggak gitu. Oh jadi gitu ya Mbak Sinta. Ya insya Allah nanti saya akan merubah pola pikir saya. Terima kasih ya Mbak Sinta atas masukannya. Ya Mbak Sarah, sama-sama. Jadi gimana Mbak Sarah solusinya dari masukan dari Mbak Sinta? Iya Mbak, saya mau merubah pola pikir saya dengan mendapat masukan dari Mbak Sinta ini. Insya Allah saya akan lebih giat lagi dalam belajar dan mengerjakan tugas. Makasih. Nah, gimana sekarang masukan dari Mbak Sarah untuk Mbak Sinta? Jadi gini Mbak, kalau menurut saya tadi baik Mbak Sarah, masukan dari Mbak Sarah nanti akan saya coba. Terima kasih atas masukannya ya Mbak ya. Iya sama-sama. Nah, bagaimana dengan Mbak Sinta masukan dari Mbak Sarah? Insya Allah bakal saya coba Mbak, dan masukannya bagus sekali. Baik.
bisa diterima ya. Iya. Hanya juga bisa diterima ya masukan-masukan dari Mbak Sintanya. Iya Mbak, alhamdulillah, insya Allah itu dapat merubah pola pikir saya. Oke, baik. Nah, mungkin itu ya masukan dan saran dari mbak-mbaknya. Mungkin baik kalau begitu, kan memang ya di masa pandemi ini banyak sekali kendala-kendalanya. Nah, karena pandemi ini juga banyak ya kendalanya, karena kuota lah, sinyal, atau godaan-godaan lain, karena malas, segala macam ya. Jadi, karena pandemi ini ya kita harus tetap mengerjakan tugas-tugas kita karena kewajiban kita juga. Nah, pokoknya buat Mbak Sinta dan Mbak Sarah tetap semangat ya belajarnya ya. Mungkin bisa dirubah yang tadinya malas mengerjakan tugas-tugasnya, sekarang harus rajin mengerjakan tugas-tugasnya karena itu kewajiban buat kita. Baik Mbak. Mungkin itu saja proses praktek konseling kelompok kita. Kalau ada kesalahan atau kekurangan dari saya mohon maaf. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.